Bapak ini coba untuk membuat laporan kepada CCIH Polri dan ujung-ujungnya preman-preman berkedok petugas pinjam yuk ini melunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita makin semangat, kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol mulai menambahkan menu ini untuk lacak wilayah kalian. Menu-menu apa itu yang sudah ditambahkan, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bacakan dulu ya, ada seorang wartawan yang mana dia diteror oleh pihak Ada Kami, yang mana Ada Kaminya ini mengirimkan paket melalui ojek sampai-sampai Gojeknya ini kehilangan pekerjaan. Nah, berikut informasinya. Sadis dan brutal DC pinjol legal Ada Kami diduga teror wartawan lewat orderan fiktif dan ancam pembunuhan hingga hina keluarga. Diinformasikan teror itu terjadi pada tanggal 25 menyeret nama wartawan Iyas yang mana dalam rekaman percakapan diperoleh DC pinjol tersebut secara terbuka melontarkan ancaman tanpa rasa kemanusiaan kepada ojek online. Nah, lucunya di sini si DC itu menyerang drivernya karena drivernya tahu bahwa ini adalah orderan fiktif dan alamatnya juga tidak jelas. Akhirnya driver ini menolak, tetapi lagi-lagi makian dikirimkan kepada driver ini oleh DC pinjol ini tanpa ada rasa kemanusiaan. Nah, ujung-ujungnya DC ini memaki akan memenjarakan si driver ini apabila makanan tersebut dikirim ke panti asuhan, dan ujung-ujungnya driver ini kena suspend. Dan alhamdulillahnya masalah ini sudah langsung di-up sama wartawannya dan sekarang sedang menjadi trending topik. Nah, itu dia teman-teman ya, saya harapkan siapapun kalian yang mengalami hal seperti ini lapor semuanya kepada OJK dan juga kepada Ada Kaminya. Kalau bisa viralkan semua pembicaraannya di TikTok ataupun di Instagram, tag Ada Kaminya langsung, karena jelas dia menyebutkannya dari Ada Kami. Sampai abang Gojeknya ini mohon-mohon biar dia tidak kehilangan pekerjaan, tapi mereka tidak peduli. Lucu kan ya, ojek ini hanya cuma mengantarkan kepada si pemesan, yang sementara tujuannya tidak merasa, ya udah tinggal dipulangkan. Akhirnya dia disuspend. Kan kurang ajar banget seperti ini ya, sudah kelewatan batas. Jangan lupa kalian jangan hanya simpan masalah ini sendiri, viralkan biar langsung di tag dan ditangani langsung OJK. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh bapak ini ya, dia sudah diteror berkali-kali oleh pinjam yuk, sudah telepon ke CS-nya, sudah minta keringanan, bahkan sudah dibayarkan, tapi masih terus-terusan diteror sama pinjam yuk. Akhirnya bapak ini membuat status dan melayangkan langsung di CC kepada Polri. Ujung-ujungnya desanya kicep, nggak bisa bergerak lagi. Nah, ini saya dapatkan dari aplikasi S, dari akun Abagaul yang mengatakan bahwa teror pinjam yuk kita kooperatif pun tetap salah. CCIC Polri, memang pinjol itu gabungan lintah darat dan premanisme. Komdiji Kemeu RI Divisi Humas Polri. Nah, informasinya dia di sini dimaki-maki, padahal bapak ini sudah coba untuk bernegosiasi dengan pinjolnya, terutama untuk CS-nya, tapi tetap tidak menemui kendala. Akhirnya bapak ini coba untuk membuat laporan kepada CCIH Polri dan ujung-ujungnya preman-preman berkedok petugas pinjam yuk ini melunak. Kalau sikapnya baik, saya kooperatif kok, tapi tetap laporan atas teror yang lalu itu tetap lanjut, nggak akan saya cabut. Dan sebaiknya Komdiji dan Kemeu RI mengevaluasi platform yang memfasilitasi premanisme ini. Nah, itu teman-teman ya, kalau emang kita kuat, kita bikin aja status dengan banyak sekali bukti-bukti dan CC kepada Polri. Ujung-ujungnya pinjol-pinjol ini akan melunak dan tidak akan berani. Apalagi seperti Ada Kami yang barusan saya sebutkan tadi. Coba kalian siapapun yang punya masalah ini, kalian punya sosmed, kita keluarkan semuanya dan CC kepada Humas Divisi Polri, Komdiji, CC Polri, dan juga pinjolnya. Nah, itu dia teman-teman ya, kalau kita emang punya sosial media, gunakan sebaik-baik mungkin. Sama halnya seperti bapak ini, dia galbay, tapi dia sudah coba untuk melakukan negosiasi dengan pinjolnya, tapi pinjol tidak memberikannya, tapi tetap saja masih diteror. Ujung-ujungnya DC-nya nggak bisa bergerak kan. Memang harus dibuat seperti ini, DC-DC seperti ini. Kalau bisa CC aplikasinya, CC kepada Polri, CC semua kepada OJK. Ini harus dibuat seperti ini teman-teman, karena kalau tidak di tahun 2026 nanti mereka
akan menjadi-jadi karena seolah-olah dilindungi dan dibiarkan kesannya oleh OJK. Jangan pernah mau jadi korban-korban selanjutnya, karena yang namanya intimidasi tidak dibenarkan dalam penagihan. Itu yang harus kita tanamkan teman-teman ya. Dan lagi halnya seperti baru-baru kita ketahui saat ini, ada seorang temannya, dia dapat WA dari pinjol, kebetulan dia galbaikan. Nah di sini pinjolnya menyebutkan bahwa dia bisa mendeteksi orang yang galbay dari salah satu menu yang memang sudah dicantumkannya dalam aplikasi. Ketika kita mengizinkannya, otomatis mereka akan bisa tahu dimanapun wilayah kita. Nah ini ada seorang teman yang mengirimkan saya bahwa dia baru saja diancam oleh DC dari Kredit Pintar yang menunjukkan data seperti ini, yang mana kalau kita lihat itu pada saat kita install aplikasi berarti kita mengizinkan Kredit Pintar untuk mengakses lokasi kita. Tetapi yang lebih parahnya di sini adalah bukan hanya lokasi saja, tetapi bisa untuk mengakses informasi paket. Saya besarkan lagi ya. Nah, di sini ketika kita klik menyetujuinya, otomatis dia akan bisa mengakses kita dan informasi semua yang ada di HP kita. Tuh teman-teman ya, jadi sekarang dia menambahkan menu selain lokasi dan juga informasi paket. Paket ini apakah paket kita dalam bentuk online, paket dari internet kita, dan semuanya itu bisa diakses. Padahal kalau kita ketahui selama ini yang disetujui oleh OJK hanya ada 3 saja yang boleh diakses oleh pinjol. Yang pertama itu adalah kamera, digunakan untuk mengambil foto ataupun swafoto, kemudian mikrofon digunakan untuk memverifikasi suara pada saat proses pengenalan wajah, dan terakhir ada lokasi, digunakan untuk melacak posisi pengguna guna memastikan keaslian lokasi. Itu saja. Selain dari itu tidak boleh mengakses kontak, galeri foto, dan berkas pribadi lainnya. Tetapi pinjol saat ini sudah banyak sekali menambahkan poin-poin yang memang tidak didistribusikan kepada nasabah. Contohnya tadi mengakses informasi paket-paket kita. Apalagi dengan ancaman seperti ini, sudah jelas tahu siapa namanya dari Kredit Pintar. Ini sangat aman sekali untuk langsung diteruskan kepada pinjolnya, yaitu Kredit Pintar, CCOJK, Divisi Polri ataupun Humas Polri. Sampaikan saja ya, kita kasih nomor teleponnya, terus semua laporan kita langsung kita screenshot, kirim ke DC-nya biar DC nanti langsung berkutik. Yang seperti ini jangan dinormalisasikan kalau kalian mau bergerak. Tapi kalau seandainya kalian tidak mau bergerak, salah satunya itu adalah dia akan terus menerus lebih parah lagi. Yang kedua, kemungkinan besar yang seperti ini akan lebih banyak lagi korbannya. Nah itu dia teman-teman ya, lagi-lagi pinjol menambahkan menu yang memang tidak disosialisasikan oleh nasabahnya. Sama seperti halnya di vlog sebelum saya, yaitu Shopee yang menambahkan poin bahwa Shopee tidak akan bertanggung jawab jika pihak ketiga menyebarluaskan data kita atau sampai menjualnya. Nah ini kan di luar dari batas yang memang ketentuan dari OJK. Apalagi seperti pinjol KP ini yang menambahkan menu, mereka bisa melacak kalian melalui paket-paket online kalian yang memang sudah disisipkan pelacakannya di dalam aplikasinya. Karena Kredit Pintar ini nggak main-main juga, sama halnya seperti ada kami, luar biasa penagihannya. Kalau ada kami dia nggak ada di lapangan, tapi penagihannya di luar dari ketentuan. Nah kalau Kredit Pintar ini penagihannya sudah barbar, kata-kata intimidasinya luar biasa, terorannya gak kira-kira, mereka ada DC lapangannya juga. Dan DC lapangannya ini dari pihak ketiga Ambon rata-rata yang datang, dan ini juga rata-rata juga orangnya luar biasa nih teman-teman ya. Jadi kalau udah model seperti ini, jangan biarkan hal yang begini terus-terusan berkembang. Sekali-sekali yang namanya nasabah sekalipun galbay juga harus melawan. Kadang-kadang orang diam karena merasa kita galbay, padahal kita galbay ini untuk berhenti dari namanya geolobang tutup lubang. Padahal kita galbay ini untuk berhenti semenjak kita akan memperbaiki ekonomi, bukan kita lari. Bukan sepenuhnya kita akan mendiamkan utang kita, tidak. Karena ya kalau Kredit Pintar ada kami masuk ke dalam selik OJK, sama kita juga yang akan kotor nantinya. Siapa sih juga orang yang mau dikejar-kejar, pasti nggak ada kok. Ya kan? Kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, balas langsung DC-nya. Sampaikan, saya sudah tahu kalian dari pinjol mana. Memang boleh ya pinjol mengintimidasi dan meneror seperti ini. Saya bisa laporkan kamu kepada OJK, serta saya bisa tag kalian kepada pinjol langsung. Karena penagihan kalian sudah di luar batas. Sampaikan itu, harus bisa berani. Kita punya UU ITE yang melindungi kita. Dan jangan takut selagi kita tidak melawan hukum, hukum masih jatuhnya perdata kepada kita.
Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental lagi, dan kita makin kuat dalam menghadapi detik-detik menjelang akhir tahun ini. Kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.